Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. "Saya bosan dengan sampah-sampah itu," kata si lalat. "Ini saatnya menikmati makanan segar," katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya, seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai, menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarat?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi penumpakan malam kita." Semut kecil itu manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras, kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. "Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar." Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kegagalan atau faktor hidup Anda berjalan di tempat atau tanpa kemajuan. Kenalilah sumber-sumbernya. Semakin Anda mampu merinci faktor kegagalan, maka semakin tajam Anda mencari solusinya, yang pastinya dengan cara yang berbeda. Pada waktu John F. Kennedy kalah dalam suatu pemilihan untuk merebutkan kursi calon wakil presiden Amerika pada tahun 1956. Dalam kegagalan tersebut, dia tidak putus asa dan tidak berhenti, tetapi sebaliknya ia berkata, "Sekarang kita sudah mengetahui kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dan mengetahui apa yang harus kita perbuat untuk menang pada pemilihan yang akan datang. Kita akan melaksanakan pekerjaan yang besar itu lagi." Dan akhirnya, pada pemilihan tahun 1960, Kennedy memenangkan. Bukan lagi wakil presiden yang ia menangkan, melainkan ia memenangkan sebagai presiden termuda Amerika Serikat. Nah sobat, semoga kisah dari lalat dan semut tadi dapat menginspirasi sobat semua. Ikuti terus video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat rahasia pola pikirmu. Hai, apa kabar anakku kelas 3? Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya.
Pada minggu ini kita akan belajar kembali ya. Namun belajar kali ini kita hanya menyelesaikan tugas ya, tugas. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya untuk di rumah. Tugasnya itu ya mengisi kalimat ya, mengisi kalimat yang belum lengkap. Nah, seperti itulah mungkin gambarannya seperti itu ya, salah satunya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur ya Tuhan Yesus atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Hingga pada saat ini kami masih diberi napas kehidupan. Kiranya Tuhan selalu memberkati segala aktivitas dan pekerjaan kami pada hari Sabtu ini. Kiranya Tuhan selalu menyegarkan kami, menguatkan kami dalam iman. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami semangat yang baru untuk belajar dan menambah ilmu yang kami miliki. Hanya ini dosa roh kami Tuhan Yesus demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekarang kita akan Ibu akan memberikan contoh ya. Contoh untuk cara pengerjaan tugas kita kali ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Andikku titik-titik tisingku. Nah, cara untuk mengisi kalimat yang belum lengkap ini ya, seperti ini caranya. Kita tulis kembali ya kalimatnya, kita tulis ulang. Andikku menyahukan ya, menyahukan tisingku. Nah, arti kalimat ini ya, adikku ya, adikku menyembunyikan cincinku. Tahu cincin kan? Nah, cincin seperti ini ya. Nah, cincin seperti ini. Nah, seperti ini maksudnya. Andikku menyahukan cincinku. Nah, artinya dalam bahasa Indonesia ya, adikku menyembunyikan cincinku. Ya, nah seperti itu ya. Salah satu contohnya. Nah, untuk tugasnya kalian perhatikan suruhan untuk tugas kita kali ini. Isi titik-titik pendatu kilau suntu intu hunjuntu mahapan bawa kutak je sadia hilagan tahu. Nah, arti dari suruhan tugas kali ini ya, isi titik di bawah ini ya, seperti contoh di atas ini ya, seperti contoh yang Ibu berikan tadi, maksudnya menggunakan satu kata yang sudah tersedia di sebelah kanan kiri ya, seperti itu ya. Jadi nanti kalimatnya itu ada 10 ya, kalimatnya yang harus kalian lengkapi. Yang ada tanda-tanda titik-titik itu berarti kalian melengkapi tanda titik-titik itu dengan satu kata ya yang sudah tersedia di samping kiri kalimat itu sendiri ya. Oke, sekarang kalian perhatikan kalimat yang pertama. Pusa titik-titik balawau. Nah, kucing titik-titik tikus ya. Kemudian pertanyaan ya, kemudian kalimat yang kedua ya. Tono munduk titik-titik sungai. Nah, arti untuk kalimat yang kedua ini ya, tono duduk titik-titik sungai. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, handipe jete bagare ya, titik-titik. Artinya untuk yang ketiga ini, kalimat yang ketiga, ular itu ya bernama titik-titik. Nah, sekarang selanjutnya nomor 4. Aran kayu gitu titik-titik. Nah, arti kalimat ini ya, nama kayu ini titik-titik ya. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, ela hayak keleh titik-titik. Nah, arti untuk kalimat yang ini ya, nomor 5 ini, jangan bersama-sama, lebih baik titik-titik ya. Kemudian nomor ke-6 atau JK Jahawen, kapal tarawang miar awi titik-titik. Nah, arti untuk kalimat ini ya, kapal terbang ya, berjalan karena titik-titik ya. Itu adalah kalimat yang ke-6. Sekarang kalimat yang selanjutnya adalah kalimat yang ke-7 atau JK uju.
Tembak teh dia mentok tapi titik-titik. Nah, tembakan itu tidak tepat tapi titik-titik. Nah, seperti itu ya untuk kalimat yang ketujuh. Sekarang kalimat yang selanjutnya adalah kalimat yang ke-8 ya. Ini ke-8 atau kalimat JKH-nya. Elak kelahi keleh titik-titik. Nah, jangan berkelahi, lebih baik titik-titik. Nah, itu adalah kalimat yang ke-8. Sekarang kalimat yang ke-9 ya. Elak titik-titik PT Indu Bapak. Nah, arti kalimat yang ke-9 ini, jangan titik-titik ya, pesan ibu dan ayah ya. Itu untuk kalimat yang ke-9. Sekarang kalimat yang terakhir adalah kalimat yang ke-10. Lauk belum itu titik-titik. Nah, arti dari kalimat ini yang terakhir ini, ikan hidup di titik-titik. Nah, sekarang cara untuk kalian bisa menjawab kalimat ini yang belum lengkap, nanti ada tersedia di samping kanannya kalimatnya yang seperti ini ya. Untuk maksudnya kata-katanya yang untuk mengisi titik-titik itu ya. Hanjaliwan ini sejenis ular ya. Manangkarap artinya menerkam. Manaharep artinya menghadap. Hatalinjam artinya saling bergantian. Kalapiting ya artinya itu kunci ya. Bukan, kalapiting artinya kalapiting artinya kepiting. Artinya kalapiting tadi artinya kepiting ya. Kemudian yang selanjutnya tabalien artinya kayu ulin. Kalapean artinya kalapeanku sebisaku ya. Ngalindas, danum dan pakat. Nah, untuk kalimat yang masih belum jelas ini, bukan maksud ibu, untuk kata-kata yang masih belum jelas ini, kalian nanti bisa cari di kamus kalian ya. Kamus aplikasi kamusnya ya, bagi kata-kata yang masih belum diketahui ini ya. Jadi seperti kemarin pada minggu lalu ya, kalian mencari sendiri ya arti dari kata-kata yang untuk menjawab kalimat yang belum lengkap ini ya. Mungkin sampai di sini dulu ya penjelasan ibu untuk tugas kita pada minggu ini. Kiranya apa yang kita pelajari pada minggu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.